Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menatap bunga di depannya dengan serius. Kedua alisnya saling bertautan erat. Setelah sekian lama, barulah ia berbicara dengan nada yang agak tidak yakin. Bunga Fusang tumbuh dari pohon roh kuno Fusang. Itu adalah salah satu harta karun langka di dunia ini. Kemunculan bunga ini pasti akan menimbulkan kegemparan di benua ini. Tentu saja kecuali jika berita itu benar-benar tersebar. Secara umum situasi seperti ini sama sekali tidak mungkin. Ini karena saat bunga Fusang muncul, bunga Fusang akan diperebutkan oleh semua orang dalam waktu yang singkat. Sebelum berita itu menyebar, bunga Fusang pasti sudah jatuh ke tangan seseorang dan menghilang. Pohon roh kuno Fusang bersama dengan pohon kuno Bodhisattva dan pohon parasol darah disebut sebagai 3 pohon dewa besar di dunia ini. Bahkan pohon kuno ginseng tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Di masa lalu Xiaoyan telah melihat informasi yang berkaitan dengan pohon roh kuno Fusang di banyak buku kuno. Semua buku kuno itu dengan jelas menyatakan bahwa bunga Fusang memiliki 5 kelopak. Namun bunga Fusang yang muncul di hadapan Xiaoyan saat ini sangat berbeda dari apa yang diketahui Xiaoyan. Itu adalah bunga Fusang dengan 6 kelopak. Ini juga salah satu alasan mengapa Xiaoyan tidak berani memastikan identitas bunga ini untuk waktu yang lama. Mengapa bunga Fusang muncul di cincin ini? Setelah pulih, Xiaoyan sekali lagi memusatkan perhatiannya pada poin terpenting. Mengapa gambar bunga Fusang muncul di cincin ini? Mengapa Su Songming bisa membawa cincin ini bersamanya? Mungkinkah? Di manakah letak bunga sepatu yang tersembunyi di dalam cincin ini? Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Sepasang matanya yang hitam pekat tiba-tiba menyala, dan keterkejutan di hatinya tak terkira. Jika memang begitu, asal dia mengikuti tuntunan cincin itu dan memperoleh bunga sepatu, bukankah dia akan mendapatkan kesempatan besar itu dengan cuma-cuma? Pohon roh Fusang kuno sama terkenalnya dengan pohon Bodhi kuno, atau bahkan melampauinya. Tentu saja pohon ini memiliki kelebihannya sendiri. Tidak seperti kemampuan pohon Bodhi kuno untuk membantu orang membuat terobosan. Karakteristik terbesar dari pohon roh Fusang kuno adalah bahwa ia mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual semacam ini terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bunga Fusang dan pohon roh Fusang kuno secara alami mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual yang sangat murni. Oleh karena itu bunga Fusang tidak diragukan lagi, merupakan harta yang paling berharga bagi para alkemis dan ahli formasi. Selama seseorang dapat memperoleh bunga Fusang, itu berarti bahwa kekuatan spiritual seseorang akan melambung tinggi. Pada saat itu tidak hanya akan membawa peningkatan kekuatan seseorang, tetapi bahkan status seseorang juga akan meningkat secara kualitatif. Banyak sekali faksi kuat yang akan tergerak. Sekte dan faksi yang kuat juga akan mengulurkan cabang zaitun atau bahkan merendahkan diri untuk mengundang seseorang. Tentu saja jika seseorang dapat bergabung dengan Piltover, itu pasti akan membawa kemuliaan yang lebih besar. Semua orang harus bersikap sopan saat mereka berjalan di benua atas menara Pil. Bagi seorang alkemis biasa, ini melambangkan kemuliaan tertinggi. Tentu saja hal ini tidak menarik perhatian Xiaoyan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan memfokuskan perhatiannya. Tatapannya sekali lagi menatap gambar bunga Fusang di depannya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Selain itu dia bahkan lebih penasaran. Jika itu hanya sebuah gambar, Xiaoyan tidak akan bisa menemukan bunga Fusang. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit ketika dia memikirkan hal ini. Tepat ketika hati Xiaoyan dipenuhi dengan kecurigaan, bunga Fusang di depannya sekali lagi mulai terdistorsi. Mata Xiaoyan terfokus. Dia mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah bunga Fusang yang perlahan-lahan berubah bentuk. Tenggorokannya sedikit bergulung dan dia tidak bisa menahan rasa gugup. Dia berharap bunga Fusang di depannya akan memenuhi harapannya. Setelah ruang terdistorsi secara bertahap, bunga 6 kelopak asli, keindahan murni bunga hibiscus telah berubah bentuk dalam sekejap mata. Tidak hanya kehilangan penampilan aslinya, bahkan bayangan bunga pun tidak terlihat. Namun Xiaoyan menjadi lebih fokus selama penantian yang singkat dan mencemaskan ini. Tatapannya menatap tajam ke ruang terdistorsi di depannya. Tanpa menyadarinya, Xiaoyan tampaknya telah melihat beberapa pola mengikuti arah di mana bunga itu terdistorsi. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah objek lain. Kali ini itu bukan ilusi, melainkan identitas nyata. Setelah belasan nafas, Xiaoyan menyeka keringat yang mengucur dari dahinya. Ruang yang terus-menerus terdistorsi di depannya kembali stabil. Kali ini apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah kartu nama khusus seukuran telapak tangan.
Seluruh keseluruhan kartu nama itu tampak mirip dengan kartu nama Presiden Alkemis Xiaoyan. Keduanya terbuat dari logam khusus. Satu-satunya perbedaan adalah ada banyak jimat yang terukir pada kartu nama ini. Itu adalah simbol dari ahli susunan. Di bagian belakang kartu nama ini kata-kata emas mulia ditulis dengan jelas dan dalam. Emas mulia. Xiaoyan bergumam pelan. Dia sepertinya pernah melihat dua kata ini di suatu tempat sebelumnya. Segera setelah itu Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia membalik telapak tangannya dan sebuah peta kulit muncul di tangannya. Setelah memeriksa dengan cepat, Xiaoyan segera menemukan tempat yang berhubungan dengan kata-kata emas mulia. Kotak emas yang mulia. Xiaoyan sedikit mengernyit, merasa sedikit terkejut dalam hatinya. Glorious Skull City adalah tempat berkumpulnya para master susunan di wilayah barat. Dilihat dari kartu nama ini, apakah bunga fusang akan muncul di sana? Para alkemis memiliki persekutuan alkemis mereka sendiri, dan master susunan tentu saja memiliki wilayah mereka sendiri. Hanya saja wilayah itu tidak sebesar wilayah alkemis. Kota emas mulia ini kebetulan menjadi tempat berkumpulnya para master susunan di wilayah barat. Tiba-tiba ruang kosong di depan Xiaoyan sekali lagi menjadi terdistorsi, sementara hatinya merasa terkejut dengan lokasi bunga hibiscus. Xiaoyan buru-buru meraih kartu nama di depannya sebagai tindakan pencegahan. Setelah itu dia memfokuskan perhatiannya dan melihatnya. Namun hasil yang dilihat Xiaoyan menyebabkan kerinduan di hatinya dengan cepat berkurang lebih dari setengahnya. Ruang di depannya terdistorsi. Setelah beberapa lama hasilnya adalah deretan kata-kata. Isi umumnya telah menjelaskan bahwa bunga fusang berada di kota Jinyao. Jika dia ingin mendapatkannya, dia harus mendapatkannya melalui pelelangan di pelelangan kota Jinyao yang akan diadakan 3 bulan kemudian. Pada akhirnya Xiaoyan tanpa daya menarik kekuatan spiritualnya dari cincin itu. Di saat yang bersamaan ia juga mengeluarkan kartu nama. Itu bisa dianggap sebagai hal yang paling berguna dan juga paling tidak berguna yang diperoleh Xiaoyan kali ini. Meskipun dia telah menemukan bunga fusang, pada akhirnya itu mungkin bukan miliknya. Meskipun dia tahu lokasinya, dia tidak dapat menyentuhnya. Mungkin tidak ada yang lebih tidak tertahankan daripada ini. Namun memiliki berita lebih baik daripada tidak sama sekali. Semuanya masih awal. Tidak seorang pun tahu siapa yang akan memiliki bunga fusang hingga saat-saat terakhir. Dengan sedikit harapan di hatinya, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum tipis. Seketika tubuhnya bergerak, melompat dari tempat tidur dan berjalan keluar pintu. Karena masalah Xiaoyan sudah selesai untuk sementara, tidak perlu terburu-buru ke makam kuno Tianju. Tidak ada salahnya pergi ke kota Jianyao untuk mencobanya. Bagaimanapun itu adalah tempat berkumpulnya para ahli dari wilayah barat. Terlepas dari apakah itu untuk pengalaman atau kekuatan Xiaoyan sendiri, itu akan sedikit banyak membantu. Dia tentu tidak akan mudah melewatkannya. Setelah keluar dari pintu, Xiaoyan baru saja menutup pintu dan berbalik. Namun sesaat kemudian tubuhnya tiba-tiba melompat dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Dia mengangkat matanya dan melihat Fang Rongyan sudah berdiri di depannya. Sampai saat ini, Xiaoyan telah sepenuh hati memikirkan bunga fusang dan tidak menyadari bahwa sebenarnya ada seseorang di luar pintu. Kemunculan tiba-tiba wanita muda itu hampir menyebabkan Xiaoyan mengaktifkan doki di tubuhnya. Begitu itu terjadi, Xiaoyan tidak bisa tidak sedikit khawatir tentang konsekuensinya. Ketika Fang Rongyan melihat Xiaoyan terkejut, ekspresi panik muncul di wajahnya. Dia baru saja akan membuka mulut untuk bertanya ketika tatapan Xiaoyan tertuju padanya, menyebabkan dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Di saat yang sama Xiaoyan juga pulih dari rasa takutnya sebelumnya. Dia mengerutkan bibirnya tanpa daya dan jantungnya berdebar-debar saat dia menyapu pandangannya ke dada wanita muda yang sedikit naik turun itu. Pada jarak sedekat itu, Xiaoyan hanya sedikit lebih tinggi dari Fang Rongyan. Oleh karena itu saat Xiaoyan mengangkat kepalanya, dada wanita muda itu sepenuhnya terpantul di mata Xiaoyan. Seketika, wajah tua Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. Ia terbiasa mengusap hidungnya dengan tangannya dan batuk 2 kali. Baru kemudian Xiaoyan bertanya, "Nona Fang, apakah ada sesuatu yang Anda cari dari saya?" "Ruyan tidak berani. Ayahku yang memintaku untuk mengundangmu menghadiri jamuan makan keluarga di keluarga kita." Mendengar perkataan Xiaoyan, Fang Rongyan buru-buru membungkuk hormat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tampak sangat hormat. Jika sebelum Xiaoyan membunuh beberapa dodi elit itu, Fang Rongyan masih berani marah padanya. Sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan Xiaoyan, dia pasti tidak akan berani main-main dengan Xiaoyan bahkan jika dia diberi banyak keberanian. Kalau tidak, begitu Xiaoyan marah, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi satu-satunya yang menderita malapetaka. "Ho,
Jamuan makan keluarga ya? Rasanya agak tidak masuk akal bagiku untuk menghadiri jamuan makan seperti itu. Xiaoyan sedikit mengernyit. Jamuan keluarga adalah jamuan yang hanya bisa dihadiri oleh anggota keluarga yang sama. Jamuan seperti ini sangat dihargai dalam sebuah keluarga. Siapapun yang bukan anggota keluarga tidak akan diizinkan untuk hadir, apalagi diundang. Apa tujuan tindakan Fang Cheng? Tuan, tidak perlu bersikap sopan. Anda telah menyelamatkan seluruh keluarga Fang. Ayah dan beberapa tetua telah lama memperlakukan Anda sebagai salah satu keluarga kami. Selain itu, ayah saya juga mengatakan bahwa jika Tuan Xiaoyan tidak hadir hari ini, perjamuan keluarga pasti tidak akan dimulai. Fang Ruyan tampak takut Xiaoyan akan menolaknya. Jadi dia berkata banyak hal dalam satu tarikan nafas. Kata-kata ini membuat Xiaoyan agak terdiam. Dengan kata lain, dia bahkan tidak punya alasan untuk menolak. Tampaknya perjamuan keluarga ini tidak dipersiapkan untuk anggota keluarga Fang. Sebaliknya ini adalah perjamuan Hongmen untuknya. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, sekilas cahaya langsung terpancar di mata Xiaoyan. Namun dia langsung membuka mulutnya dan tersenyum. Baiklah kalau begitu, karena kepala keluarga Fang telah mengundangku dengan sangat baik, aku agak tidak sopan jika aku tidak pergi. Ayo pergi. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, tubuhnya langsung bergerak. Di bawah bimbingan kekuatan spiritualnya, dia memimpin dan berjalan menuju tempat di mana semua orang dari keluarga Fang berkumpul. Fang Ruyan mengikutinya dari belakang. Tepat saat dia melangkah pertama kali, sebelum langkah keduanya mendarat, Xiaoyan tiba-tiba berbalik. Hal ini membuat wanita muda di belakangnya ketakutan. Dia mundur 2 langkah. Kemudian Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Lebih baik kau tidak memanggilku Tuan. Agak canggung mendengarmu memanggilku seperti itu. Panggil saja aku dengan namaku." Setelah berbicara, tanpa menunggu wanita muda itu sadar kembali, Xiaoyan memimpin dan segera berjalan menuju tempat berkumpulnya anggota keluarga Fang. Di belakangnya pipi wanita muda itu memerah saat dia menggumamkan nama Xiaoyan. Kemudian dia buru-buru mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Fang Ruyan tiba di tempat para anggota keluarga Fang berkumpul. Ini adalah tempat latihan keluarga Fang yang biasa. Namun hari ini adalah tempat diadakannya jamuan makan keluarga. Ketika semua orang yang hadir melihat mendiang Xiaoyan, semua orang segera berdiri dan menghadap Xiaoyan. Bahkan Fang Cheng dan para tetua keluarga Fang di depan kerumunan berdiri dan menghadap ke Xiaoyan. Kemudian semua orang dengan hormat menyapa Xiaoyan secara serempak. Melihat ini, hati Xiaoyan tak kuasa menahan rasa terkejut. Tindakan orang-orang ini benar-benar membuatnya merasa kewalahan. Setelah membalas salam satu persatu, Xiaoyan melangkah maju dengan Fang Ruyan di belakangnya. Bersama-sama mereka tiba di sisi Fang Cheng. Di tempat ini kursi telah disiapkan untuk mereka berdua. Mereka kebetulan berada di sebelah kiri dan kanan Fang Cheng. Setelah Xiaoyan duduk, yang di sebelah kiri adalah Yuan King. Baru setelah Xiaoyan duduk, orang-orang lain yang hadir juga duduk satu demi satu. Hehehe, Tuan Xiaoyan, jamuan makan ini seharusnya sudah dipersiapkan sejak lama. Namun Tuan Xiaoyan telah menyendiri selama setengah bulan. Kami juga takut mengganggu Tuan. Jadi kami tidak pernah memulainya. Sekarang Tuan Xiaoyan telah tiba. Kami semua dapat dianggap hadir. Hehehe. Duduk di samping Xiaoyan, Fang Cheng tersenyum sambil menghadap Xiaoyan. Di saat yang sama ia mengangkat cangkir anggurnya dan menghadap Xiaoyan serta meneguknya dalam sekali teguk sebagai permintaan maaf. Setelah itu Yuan King dan beberapa tetua keluarga Fang dan bahkan Fang Ruyan tidak dapat menghindarinya. Dengan sangat cepat, Xiaoyan dan beberapa orang di sampingnya mulai mengobrol bersama. Hal ini terutama berlaku untuk Fang Cheng. 3 kalimatnya tidak meninggalkan Xiaoyan, sementara 2 kalimatnya seperti Ruyan. Kata-katanya selalu beralih antara Xiaoyan dan Ruyan, menyebabkan orang tidak tahu apakah dia benar-benar mabuk atau apakah dia melakukannya dengan sengaja. Hati Xiaoyan dipenuhi kecurigaan saat dia mendengarkan. Selama waktu ini dia terus mengerutkan kening dan tatapannya sesekali melihat ke arah Yuan King. Melihat ini Yuan King tersenyum canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini bahkan wajah cantik Fang Ruyan telah memerah karena apa yang dikatakan Xiaoyan. Tidak diketahui apakah itu karena dia minum anggur atau karena alasan lain. Namun sepasang mata cantik yang dia gunakan untuk menatap Xiaoyan tanpa sadar mengungkapkan suasana musim gugur. Hehehe, sahabat kecil Xiaoyan, aku harus berterima kasih kepada sahabat kecil Xiaoyan karena telah menyelamatkan putriku di kota Wu yang terakhir kali. Itulah sebabnya putriku dapat kembali hidup-hidup. Fang Cheng tampak sangat mabuk. Wajahnya memerah dan wajahnya dipenuhi dengan senyum samar. Ekspresinya samar-samar, dia meletakkan satu tangan di bahu Xiaoyan
dan mengangkat cangkir anggur di tangan lainnya mengarahkannya ke mulut Xiaoyan. Hah, itu hanya masalah kecil. Tidak perlu disebutkan. Masalah hari itu hanya sesuatu yang kulakukan sambil lalu. Patriark Fang tidak perlu bersikap sopan. Xiaoyan menatap pria itu dengan ekspresi tenang. Kemudian dia tiba-tiba tersenyum, mengambil anggur dari tangan pria itu dan meminumnya sekaligus. Hahaha, bagus sekali. Teman kecil Xiaoyan punya nyali. Melihat ini, senyum di wajah Fang Cheng tiba-tiba menjadi sedikit lebih tebal. Dia langsung memeluk bahu Xiaoyan dan memanfaatkan keadaan mabuknya untuk tertawa terbahak-bahak. Teman kecil Xiaoyan juga harus tahu bahwa aku, Fang Cheng, hanya memiliki seorang putri yang berharga. Aku takut dia akan jatuh ke tanganku, dan aku takut dia akan meleleh di mulutku. Aku selalu merawatnya dengan hati-hati. Aku takut sesuatu akan terjadi pada gadis ini. Tahun-tahun ini, gadis ini telah tumbuh dewasa. Klan ini tidak akan mampu menahannya cepat atau lambat. Si kecil yang hanya bisa bertahan hidup di bawah perlindungan tetua kini mampu berdiri sendiri. Berbicara sampai di sini, wajah Fang Cheng tak dapat menahan ekspresi senang. Secara logika, kali ini klan mengalami bencana besar. Aku tidak ingin dia kembali. Aku tidak ingin gadis ini memasuki sarang harimau. Sama seperti yang kukhawatirkan. Jika bukan karena sahabat kecil Xiaoyan dari Jingge Kota Wuyao, aku khawatir bukan hanya sesuatu yang akan terjadi pada putriku, tetapi bahkan klan Fang saat ini tidak akan ada lagi. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Fang Cheng tampak langsung menjadi jauh lebih jernih pikirannya. Ekspresi wajahnya menjadi agak melankolis. Segera setelah itu dia memeluk bahu Xiaoyan dan mulai tertawa terbahak-bahak dengan cara yang kacau. Topik pembicaraannya juga terus berputar di sekitar Xiaoyan dan Fang Ruyan. Hehehe, aku jadi penasaran. Apa pendapat teman kecil Xiaoyan tentang kultivasi putriku? Tiba-tiba Fang Cheng tampaknya secara tidak sengaja bertanya tentang kultivasi Fang Ruyan. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, dia tersenyum dan berkata, Nona muda Fang mampu mencapai kultivasi kaisar setengah bela diri bintang 7 di usia yang begitu muda. Bahkan di benua ini hal ini jarang terlihat. Dapat dikatakan bahwa kecepatan kultivasi Nona muda Fang sangat mencengangkan. Jika dia ditempatkan di wilayah Silin, dia akan mampu melindungi suatu wilayah. Kata-kata pujian pun terlontar, dan senyum di wajah Fang Cheng pun semakin mengembang. Setelah Fang Ruyan yang berada di sampingnya mendengar kata-kata Xiaoyan, wajah cantiknya pun tak kuasa menahan rona merah. Hahaha, sungguh suatu keberuntungan besar bagi putriku untuk bisa mendapatkan pujian seperti itu dari sahabat kecil Xiaoyan. Hahaha. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan juga ikut tertawa, namun hatinya agak curiga. Apa maksud perkataan Fang Cheng? Sahabat kecil Xiaoyan, kau telah menyelamatkan klan Fangku dari malapetaka dan bahkan menyelamatkan nyawa putriku. Klan Fangku tidak akan mampu membalas kebaikan sebesar itu. Namun jika memungkinkan, aku tidak keberatan membiarkan putriku mengikuti Xiaoyan dan menjagamu. Ini bisa dianggap. Kepala klan Fang, kau sudah bicara banyak. Tidak mungkin hanya untuk kalimat ini kan? Namun saat Fang Cheng memeluk bahu Xiaoyan sambil mabuk dan berbicara dengan mulut penuh kata-kata, Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Ekspresinya sedikit jelek saat dia mendorong Fang Cheng yang menekannya. Sedikit rasa dingin muncul di wajahnya yang awalnya tenang saat ini. Ketika kata-kata Xiaoyan keluar, tidak hanya Fang Cheng, tetapi bahkan tubuh orang lain yang hadir tiba-tiba bergetar. Rasa dingin yang tak terlukiskan dengan cepat muncul dari lubuk hati setiap orang. Banyak tatapan juga menatap ke arah Xiaoyan secara berurutan. Di satu sisi, Yuan King juga berdiri saat ini dengan ekspresi jelek. Wajah tuanya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Awalnya dia ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam, menundukkan kepala dan menutup mulutnya tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini Fang Cheng yang awalnya tampak mabuk dan linglung juga langsung kembali sadar. Kemerahan di wajahnya dengan cepat memudar, dan keadaan seluruh dirinya juga kembali tenang seperti biasanya. Akan tetapi saat ini, tatapan yang digunakannya untuk menatap Xiaoyan agak menggelap. Mungkin semua yang dia katakan tadi tidak berasal dari lubuk hatinya. Namun demi klan, dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Jika dia mampu menghubungkan klan di belakangnya dengan pemuda di depannya ini, klan Fang pasti tidak akan terbatas pada kota Helan yang kecil ini di masa mendatang. Namun dia tidak menyangka Xiaoyan akan menolak dengan tegas. Selain itu dari kelihatannya, sikap Xiaoyan sangat tegas. Dari kelihatannya klan Fangnya terlalu gegabah dalam masalah hari ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hasil seperti itu. Dia hanya memikirkan klan di belakangnya dan tidak mempertimbangkan pikiran pemuda berjubah hitam di depannya.
Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikiran Xiaoyan? Setelah menghela nafas panjang, Xiaoyan melirik Yuan King di sampingnya. Tubuhnya bergerak dan dia diam-diam meninggalkan tempat ini. Setelah itu semua orang yang hadir benar-benar terdiam. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Semua orang menahan nafas dengan erat saat mereka menatap Xiaoyan. Hati semua orang sangat gugup, takut membuat marah tuan ini. Pada saat yang sama ketika mereka melihat kepala klan mereka sendiri lagi, mata mereka tanpa sadar menunjukkan kebingungan. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Fang Cheng hingga membuat sikap Xiaoyan berubah begitu tiba-tiba? Dalam sekejap suasana menjadi berat. Seolah-olah ada batu besar yang menekan hati setiap orang. Aura tak berbentuk yang menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan menyebabkan mereka tidak dapat bernafas. Ketika semua orang sudah tenang, tubuh Fang Cheng melunak. Ia duduk bersandar di kursi dengan hati yang penuh penyesalan. Matanya tampak tak bernyawa saat ia menatap cangkir anggur di depannya. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Tindakannya barusan mungkin telah mendorong ahli masa depan wilayah barat ini menjauh. Melihat Xiaoyan pergi, Yuan King ragu sejenak sebelum berdiri. Ia menemui Fang Cheng dan menepuk bahu Fang Cheng dengan telapak tangannya. Sebagai bentuk penghiburan, setelah memberikan beberapa instruksi, ia pergi mencari Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di tepi kolam. Tuan Xiaoyan, Fang Cheng tidak melakukannya dengan sengaja tadi. Kemudian aku sama-sama tahu di dalam hati kita apakah dia mabuk atau tidak. Sebenarnya aku tidak peduli. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk membicarakan masalah ini. Itu hanya karena aku akan pergi. Tatapan Xiaoyan masih tidak lepas dari permukaan air saat ia berbicara perlahan. Tiba-tiba ia melihat sehelai daun perlahan jatuh dari dahan pohon willow di permukaan air. Daun itu mengapung di air dan perlahan-lahan mengalir bersama riak-riak air. Tuan Xiaoyan akan pergi. Mau pergi kemana? Yuan King mengernyitkan alisnya. Langkahnya tanpa sadar terhenti. Dia datang ke wilayah barat untuk mencari Xiaoyan. Namun Xiaoyan datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah pertemuan singkat, keduanya harus berpisah lagi. Kota Jinyao. Lelang akan diadakan di sana dalam 3 bulan. Aku harus pergi. Melihat daun willow jatuh ke dasar kolam, Xiaoyan berbalik dan menatap Yuan King di belakangnya sambil berbicara perlahan. Lalu tindakanmu tadi? Yuan King tercengang. Meskipun kata-kata Fang Cheng agak gegabah, dengan temperamen Xiaoyan, dia seharusnya tidak melakukannya. Namun jika dikatakan bahwa Xiaoyan melakukannya dengan sengaja, mungkin itu masuk akal. Lagi pula, klan Fang adalah individu. Aku tidak bisa selalu tinggal di klan Fang. Mereka juga tidak bisa bergantung pada orang lain. Aku tidak bisa membantu mereka dengan apapun. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan mungkin adalah pergi. Hanya dengan cara ini mereka bisa benar-benar menyadari apa yang mereka butuhkan dan tidak selalu berpikir untuk meminjam kekuatan orang lain. Hal-hal yang diperoleh dari perbendaharaan klan Wang sudah cukup bagi klan Fang untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Itu lebih dari cukup untuk memperluas pengaruh mereka. Bagiku, sudah waktunya untuk melakukan apa yang ingin aku lakukan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Selamat bermalam minggu, selamat bersantai ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.